Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Seperti biasa, apa kabar kawan-kawan semua? Semoga sehat selalu sekeluarga. Amin. Baik, di edisi malam Jumat ini, kalau tidak salah ya, kalau tidak salah jam tayang, tanggal tayang. Nah, di edisi malam Jumat ini ada satu cerita, itu datang dari Mas Medi. Ini datang dari seorang teman gitu ya, jadi sama-sama tinggal di Tegal gitu kan. Dan Mas Medi itu menceritakan satu kejadian horor yang memang belum lama terjadi. Jadi masih masih baru-baru banget ya, itu dalam hitungan hari. Nah, ceritanya tuh begini. Awal mulanya adiknya Mas Medi itu namanya Untung. Nah, si Mas Untung itu nama julukan gitu ya. Si Mas Untung itu tiba-tiba pulang itu malam sekitar jam 11. Mas Medi belum tidur, ada temannya di rumah lagi ngobrol-ngobrol. Ini si Untung tadi pulang, dia kan main jalan kaki gitu ya. Karena mainnya tuh nggak jauh, masih di sekitaran kampung tersebut. Nah, ini si Untung tiba-tiba pulang, itu lari, gedebak-gedebak gitu kan. Mas Medi lagi duduk di depan, dikiranya kenapa, barangkali berantem, dikejar-kejar atau bagaimana begitu. Tung, kenapa Tung? Ini Mas Medi sama teman-temannya itu pada berdiri semua itu. Tung, kenapa Tung? Itu udah ngos-ngosan gitu di sana. Kenapa, tenang gitu kan. Akhirnya setelah ditenangin, dikasih minum juga waktu itu. Kenapa? Mas, aku mas tadi mas. Kenapa? Kamu berantem atau gimana? Enggak mas, bukan berantem. Aku tadi mas, itu lewat di situ mas. Jadi Mas Untung itu nunjuk ke satu kebun yang kebunnya itu kecil, ndak lebar, panjang begitu, paling sekitar 30 meter lah begitu ya. Dan di depan kebun tersebut ada rumah. Jalannya itu selebar sekitar 2 meter. Bukan jalanan umum buat lewat mobil atau apa, itu kayak jalanan tembus begitu aja di perkampungan gitu ya. Nah, di depan rumah itu tuh kebun. Mas Medi lewat sana. Biasanya juga ndak apa-apa. Malam itu katanya, aku tumben mas. Tapi ceritanya di belakang ya. Yang pertama diceritakan oleh Mas Medi, aku mas dihadang pocong, kata si Mas Medi itu seperti itu. Ini kayak yang lagi rame-rame sekarang begitu ya. Cuman yang ini tuh bukan pocong jadi-jadian, bukan. Aku itu dihadang pocong mas. Dihadang pocong di mana? Itu di kebun situ, kata si itu ya. Lah kebun apaan, orang di situ nggak angker, kata si Mas Medi dan kawan-kawan. Masa dihadang pocong? Sumpah mas, aku dihadang pocong mas. Gimana ceritanya? Nah, jadi Mas Untung awalnya berangkat itu lewat sana, tak. Dia saat lewat situ, tumbennya dia kan udah ratusan kali mungkin lewat jalan tembus itu ya. Udah terbiasa banget, nggak kepikiran ada sesuatu yang menyeramkan, sesuatu yang menakutkan atau apapun itu nggak ada. Di bawah santai lewat sana itu udah setiap hari, mau pagi, siang, sore, malam itu udah terbiasa banget lewat situ. Nah, malam itu pun sama, cuman kali ini dia itu merasakan ada sesuatu yang aneh. Saat lewat ke area tersebut, dia itu nyium ada bau wangi. Ya, bau wangi identik seperti kayak orang mati seperti itu ya. Cuman bau itu tuh nyampur sama sesuatu yang baunya itu nggak enak. Ada bau bosuk-bosuknya, begitulah. Pokoknya baunya tuh, kok baunya aneh ya, kata Mas Medi. Ada wanginya tapi kok campur bau busuk begini, kata dia. Dan ya sudah, dia pun lanjut terus ke sana, jalan santai. Itu waktu berangkat di tempat temannya itu, Mas Medi pun tidak cerita apa-apa masalah hal tersebut. Ya mungkin bisa jadi wangi itu parfum, mungkin ada yang lagi jemur kali itu rumah itu. Bau busuk mungkin, ada bangkai tikus atau apa, bangkai kodok dan sebagainya gitu. Pokoknya mikirnya itu masih berpikir yang positif. Jadi nggak mikir yang negatif. Nah, sesampainya di tempat temannya, dia pun nggak cerita apa-apa, ngobrolin yang lain. Salah satunya tuh ngobrolin bawang gorengnya Wiji. Mohon izin numpang promo dulu sebentar.
Bawang gorengnya biji, bawang goreng renyah, kualitas premium, digoreng sendiri tanpa campuran apapun. Nah, tanpa campuran apapun, tanpa tepung, tanpa micin, tanpa singkong, tanpa ubi, nggak dicampur apa-apa ya, bener-bener bawang murni, dan bawangnya itu bawang Brebes yang terkenal dengan aroma dan rasa yang kuat. Digoreng kering, minyaknya pun sangat sedikit karena melalui proses spinning ya, atau pakai spinner itu. Dan untuk kawan-kawan yang berminat, itu bisa nanti cek di bawah, bisa didapatkan di Shopee, Tokopedia, TikTok, atau di nyawiji.com langsung. Untuk kawan-kawan yang kemarin sudah sempat memesan, terima kasih banyak atas pesanannya. Dan untuk kawan-kawan yang mungkin yang belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Itu aja, kita lanjut lagi cerita dari Mas Medi yang lagi ceritain adiknya Untung. Mas Untung pun ngobrol-ngobrol seperti biasa, nggak ada firasat apapun. Tapi sempat kepikiran tadi, iya ya, aku kok ngalamin begini ya. Nah, saat waktu mau pulang, itu sekitar jam 11, udah kan, dia pun jalan pulang. Nah, lewatnya situ lagi, karena memang udah terbiasa dan dia pun nggak merasakan takut apapun. Lewatlah sana, tek. Begitu memasuki area kebun tersebut, entah kenapa, lampu salah satu rumah di situ itu mati. Itu ada 3 rumah berjejer. Rumah tua semua lagi. Yang satu nyala, cuman lampunya lampu kiyip begitu, cuman pakai bolam. Yang di tengah itu yang biasanya terang, itu lampu terasnya mati. Nggak tahu sengaja dimatikan, itu juga nggak ngerti. Tapi biasanya itu nyala di sana. Nah, rumah yang ujung pun sama, nyala tapi remang lampunya. Nah, lewat ke situ. Ya, biasa aja, sebelumnya memang ada rasa takut, tapi sedikit gitu ya. Nah, memasuki area kebun tersebut, si Mas Untung itu apa? Merasakan itu tadi, merinding, dan kali ini bau wangi yang sebelumnya dicium saat berangkat, ini tuh tambah kuat baunya itu. Aromanya tuh tambah kuat. Baunya kayak bau orang mati, pikirnya si Mas Untung itu, seperti baunya wangi-wangi ndak enak begini. Dan lewatkan ke sana. Nah, ini kebun itu tuh ada sebagian pakai pagar tanaman hidup. Lumayan cukup tinggi. Nah, ada sebagian lagi itu pakai bambu, ditancap-tancapin, dikotak-kotakin begitu, cuman kondisi bambunya itu juga udah agak reot, udah setengah hancur semacam itu. Mas Medi melangkah ke sana. Sesampainya di tengah, itu tiba-tiba dia itu belum sampai tengah, dia itu melihat di tengah, di area yang itu ya, yang pakai pagar bambu. Di sana dia itu melihat sesuatu berdiri di situ, dan jantungnya itu mau copot katanya. Ya, itu adalah sosok pocong berdiri tepat di balik itu pagar kayu di situ. Dia pun diem aja di situ kan, cuma diem gitu. Ini aku mau lanjut atau enggak ya, aku mau lanjut atau enggak. Si pocong tadi itu tuh lompat, cuman lompatnya tuh aneh gitu kan, gerakannya tuh kalau kata si Mas Medi, pocong beneran sama pocong asli itu gerakannya itu beda. Kalau pocong orang itu lompat-lompatnya ya begitu, tung. Pocong asli itu enggak kayak gitu, gerakannya itu aneh lah, kayak jentik nyamuk katanya, tuh kecet begitu ya. Itu dia lompat ke atas, kecet jatuh di situ, jatuh di tepat di depannya si Mas Medi, tapi masih berjarak lah mungkin berapa meter, 5 meter gitu. Dan si sosok pocong itu saat jatuh ngadepnya bukan ke arahnya Mas Medi, tapi ngadep ke arah rumah ke sana. Aku balik lagi, pasti aku dikejar, pikirannya si Mas Untung ya, bukan Mas Medi yang ngalamin, Mas Untung. Aku balik lagi, aku pasti dikejar, mau ndak mau, ini aku harus bablas gitu kan, aku harus bablas. Dan waktu itu si pocong itu ngadepnya ke arah rumah. Dia pun akhirnya ambil langkah 1000, lari ngelewatin belakang si sosok pocong tadi. Bener-bener lari, cuman dia juga gak sempat nengok begini ya, tapi sempat melihat dalam kondisi dekat. Dan menurut Mas Untung, bentuknya itu ya begitu, cuman gak tahu itu tuh nyeremin banget, kata si Mas Untung. Dia pernah melihat di karnaval atau pocong-pocongan begitu ya, itu serem, pocong-pocongan, tapi
masih kalah serem dengan ini yang asli, kata Mas Untung. Sumpah itu beda banget, ini tuh nggak tahu bentuknya ya seperti itu, tapi wah gitu, gila nih katanya, ngelihat pundaknya aja begitu ya, itu tuh udah serem gitu, ngelihat tali-talinya itu udah serem, kata si Mas Untung. Lari ke sana, akhirnya sampailah di rumah, padahal itu jaraknya nggak terlalu jauh sama rumahnya si Mas Untung. Ke sana ya itu cerita ke Mas Medi, kan diceritain begitu-begitu. Akhirnya apa? Mas Medi dan kawan-kawan penasaran kan. Yuk samperin yuk ke sana, samperin. Akhirnya mereka pada bangun, disamperin lah. Mas Untung paling belakang tentu saja. Tapi nyamperinnya itu nggak yang berisik gitu ya, bikin warga jadi panik nanti pada ikut-ikutan atau bagaimana. Enggak, diem-diem lah gitu, silence. Mereka pun bergerak ke sana menuju kebun tersebut. Nah, sesampainya di situ ya mereka tuh cuman lewat, tapi Mas Medi sendiri mengakui dia ada ketakutan juga sebenarnya, bukan yang berani atau bagaimana. Padahal waktu itu temannya kan ada 2, sama Mas Medi itu 3 orang, sama Mas Untung 4 orang. Jadi mereka tuh berempat nengokin ke arah kebun sana, bukan masuk ke kebun, cuman lewat jalanan itu ke situ ya. Sepi, memang nggak ada siapapun di sana. Ya, ada perasaan merinding dan sebagainya. Cuman malam itu Mas Medi enggak menemukan apa-apa di sana, sama teman-temannya ya wis lah, lewat ke sana sampai ujung, balik lagi gitu ya. Coba berani-beraniin ngelihat ke arah kebun atau apa, itu enggak ada apapun, kosong lah intinya. Dan akhirnya mereka pun balik lagi sampai di rumah di sana. Sekitar jam 1 pagi, Mas Untung itu udah masuk ke rumah ya. Sekitar jam 1 pagi, teman-temannya Mas Medi itu pada pulang. Udah pulang kan mereka, selesai, Mas Medi pun istirahat. Nah, malam itu udah selesai. Keesokan harinya, dan waktu itu malam hari lagi, dan waktu itu juga Mas Untung itu sementara waktu nggak berani lewat jalanan itu ya. Dia tuh lewatan jalanan yang lain, agak sedikit muter, tapi lewat gang-gang rumah begitu, lebih aman di situ. Itu nggak mengalami apapun, seperti biasa. Jam 11 malam pulang, Mas Untung masuk tuh tidur istirahat. Nah, Mas Medi ini tadi seperti biasa, ada tamu, ada teman-temannya di sana. Biasanya pulangnya itu jam 12, biasanya jam segitu. Nah, ini jam 12 malam pulanglah si tamu-tamunya dia itu, masuk kan, begitu udah selesai dia masuk ke rumah. Dia mau ke toilet dulu lah, mau buang air dan sebagainya, terus mau siap-siap mau istirahat. Nah, selesai buang air tersebut, Mas Medi mau memastikan pintu depan itu udah ditutup atau belum ya gitu. Dia pun ke depan sana menuju ke ruang tamu, dan saat di ruang tamu tersebut entah mengapa dia itu penasaran karena ada sesuatu yang beda nih. Saat di ruang tamu, dia itu mendengar ada bunyi jelek gitu, ada getaran lah intinya di lantai gitu. Apa ya, getaran apa ya, pikir dia kan akhirnya ngelongok kan dari jendela begitu ngelongok dari jendela itu, di depan pintu ada sosok pocong itu lagi berdiri di sana. Dan ini tak ralat ya, kejadiannya itu beberapa hari yang lalu, cuman waktu belum rame pocong bawa golok itu ya, sebelum kasus ini. Jadi beberapa waktu sebelumnya lah ya, mungkin sebenarnya sekitar 1 bulan atau apa gitu ya, pokoknya udah lumayan cukup lama sebenarnya. Nah, itu Mas Medi begini, astagfirullahaladzim, langsung inget si Mas Untung kan, dia yang tadinya mau mastiin ngunci pintu, itu akhirnya udah biarin aja, dia tuh langsung masuk ke dalam ke sana, takut gitu, bangunin bapaknya, Pak bangun. Apa Met? Kenapa Met? Pak, di depan ada pocong Pak, kata si Mas. Bapaknya ketawa, kamu aneh-aneh aja. Bapak itu mau tidur lagi. Pak, beneran Pak, aku ndak bohong Pak, katanya. Ya suruh masuk, kata bapaknya itu begitu jawabnya. Pak sampean ngomong suruh masuk gimana itu? Pak bangun dulu kata Mas Medi. Bapak pun akhirnya bangun. Mana pocongnya gitu kan? Mana pocong? Bapak itu bangun utuk ke arah depan sana.
tadi depan pintu Pak. Bapak pun ngelongok dari jendela, oh nggak ada siapa-siapa, ternyata udah nggak ada. Pintu pun akhirnya dibuka kan, sekaligus dipastikan, oh tadi udah dikunci ternyata. Nah Bapak keluar pintu, ditengokin pun nggak ada apa-apa. Bapak pun masuk lagi, nggak ada, udah pergi kata si Bapak. Bapak pun masuk ke sana, Mas Medi ngunci pintu kan, dikunci cegrek-cegrek. Begitu dikunci, itu kan di ruang tamu itu udah dimatikan lampunya. Mas Medi mau jalan balik masuk ke rumah sana. Begitu nengok, si pocong itu duduk di sana, di ruang tamu. Duduk berdiri di pojokan ruang tamu di situ. Set. Itu beneran, itu pocong kalau kata si Mas Medi, itu beneran pocong don. Dia pun langsung lari ke sana. Kali ini tuh teriak-teriak si Mas Medi, manggil bapaknya. Pak, sama Untung. Mas Untung pun dibangunin. Tung, bangun. Apa mas? Pak, sumpah Pak, gara-gara bapak ngomong suruh masuk gitu kan, pocongnya masuk beneran Pak. Nah Mas Untung kan ngedenger kata pocong gitu. Pocong Mas, di mana Mas? Itu di depan di ruang tamu kata si itu. Takut lah tentu saja Mas Untung gitu ya. Sebentar, barangkali bunyi kresek-kresek nih, kayaknya bunyi kresek-kresek. Si bapak pun akhirnya bangun lagi ngecek ke sana. Ya di ruang tamu ndak ada apa-apa. Terus kata bapak, ya udah lampunya nyalain aja kata bapak. Yang barang-barang begitu itu suka malu kalau terang kata bapak. Ya wis lah dinyalain gitu. Akhirnya apa? Mas Medi malam itu tidurnya sama Tung. Tidur bareng Tung katanya. Kenapa Mas? Ya kenapa? Kamu kalau datengin kamu gimana? Pocongnya itu udah masuk rumah Tung. Masa sih Mas? Iya, orang tadi duduk di ruang tamu di sana. Mas Untung pun akhirnya, yaudah Mas tidur sini aja. Akhirnya apa? Ada temannya, mereka jadi tidur bareng gitu ya. Malam itu selesai. Malam selanjutnya nggak ada kejadian apapun sampai bermalam-malam gitu ya. Itu nggak ada kejadian. Cuman apa? Cerita itu pun nyebar. Mas Untung yang tadinya diem waktu ke tempat temannya itu ya. Nah kali ini tuh cerita, aku pulang dari kalian. Itu tuh ngalamin begini, dan cerita itu pun menyebar, intinya rame lah, termasuk yang itu tadi masuk ke dalam rumah di situ. Sampai kurang lebih sekitar 3 atau 4 hari selanjutnya, Mas Medi dan keluarga itu udah nggak mengalami apapun. Udah, ya pocong itu tuh udah nggak ada gitu ya. Tiba-tiba ibunya, waktu itu maghrib. Jadi ibu maghrib, adiknya si Mas Untung yang perempuan, dia itu punya adik, itu minta dibikinin mie. Lapar lah mungkin ya, Ma aku pengen mie gitu. Akhirnya dibikinin lah sama ibu. Ibu pun dari tengah masuk ke ruang belakang ke sana, ke dapur di situ. Begitu sampai di dapur, itu ada yang berdiri di sana, di area dapur tersebut itu di samping kompor, yaitu sosok pocong. Ya lagi-lagi ibunya pun akhirnya apa, teriak-teriak gitu kan. Pak, cuman apa, posisi ibu itu udah lemes, udah terduduk di situ. Ya kan khawatir barangkali ibu jatuh atau bagaimana. Ini Mas Medi, Mas Untung, bapak pun nyamperin ke situ, termasuk adiknya yang kecil. Bu, kenapa Bu? Cerita ibu pun bilang, Pak tadi ada pocong Pak di situ Pak. Nah, setelah kejadian tersebut, Mas Medi bilang ibunya pun gak mungkin bohong. Dia juga bilang seperti itu. Bapak pun kayak baru, ya oke lah, aku percaya begitu ya. Ada seperti sebelumnya kan, alah apa sih begitu ya. Sama pocong aja takut. Besok kalian juga jadi pocong katanya. Ya kan besok pocong kami nggak jalan-jalan Pak katanya. Ya kalau jalan-jalan ya bagus, hidup lagi artinya kata si bapak itu asal jawab aja lah waktu itu. Dan setelah itu ibu mengalami hal tersebut, bapak pun mulai menganggap serius masalah ini. Ceritanya gimana sih kata bapak gitu kan. Pak, Mas Medi kan akhirnya menjelaskan, Pak, awalnya itu Untung Pak yang ngelihat Pak. Untung itu ngelihat di kebunan di sana. Yo diceritakan, itu cerita ini bapak itu belum tahu. Tahu mungkin ya cuman selentengan doang dari warga gitu ya, karena cerita udah nyebar. Awalnya itu di kebun Pak. Begini lompat dan sebagainya. Terus dia pulang, pas malam harinya Pak, aku mau nutup pintu, memastikan udah dikunci atau belum, aku mendengar jelek gitu, adek. Itu di
lantai depan tak longok, pocong Pak, itu bener Pak. Terus ya itu sama yang itu tadi, aku kan bangunin bapak dan seterusnya. Pas aku masuk, itu Pak lagi berdiri di situ Pak. Nah dari situ akhirnya disimpulkan, Pak, ini kayaknya pocongnya itu udah masuk ke rumah Pak. Mungkin dia sekarang udah di sini, ngumpet di mana? Ya seorang orang serumah kan tambah ketakutan, terutama ibu yang baru aja melihat hal tersebut. Bapak pun mikir, ya wis, aku tak ke rumahnya si Ruhin, katanya. Ruhin itu ahli begituan, ahli ahli supranatural lah, semacam itu ya. Dibilang seorang kiai bukan, seorang ustadz juga bukan, seorang dukun juga bukan, orang biasa, cuman biasa menangani hal-hal semacam itu. Akhirnya apa? Bapak pun ke rumahnya si Mas Ruhin itu selepas maghrib ya. Ibu kan tadi kejadiannya itu waktu maghrib itu adiknya Mas Medi itu lagi minta bikinin mie. Nah bapak keluar selepas maghrib ke sana menuju ke rumahnya Mas Ruhin. Mas Ruhin pun akhirnya datang ke rumah begitu kan. Datang ke rumah ya sudah, Mas Ruhin pun akhirnya cerita. Itu tuh pocong sebenarnya bukan dari sini katanya begitu kan. Bukan di sini tempatnya. Loh terus di mana ya? Tempatnya itu dibilang di kebun juga bukan di kebun. Terus di mana? Itu tuh dari rumah yang depan katanya gitu kan. Rumah yang depan. Iya dari rumah yang depan. Jadi rumah tersebut, rumah yang itu kan kayak beberapa waktu yang lalu itu ada seseorang yang meninggal di sana dan orang itu, orang yang memang udah tua begitu ya. Nah, orang tersebut itu boleh dibilang dukun juga enggak, cuman dulu itu terkenal memang orang yang pinter, orang ngerti lah sebenarnya, orang-orang yang ahli-ahli semacam itu gitu ya. Nah, itu meninggal dan kalau kata Mas Ruhin, itu tuh ya sisa peninggalannya. Dia sebelumnya betah mungkin tinggal di rumah sana, tapi karena tuan rumahnya udah nggak ada yang ngopeni atau apa. Itu kan rumah sekarang kosong, kata si Mas. Oh, kosong? Iya, sekarang kosong. Pantesan lampunya itu mati pas malam itu gitu ya. Sorenya masih nyala, malamnya itu mati. Itu tuh kosong. Ya mungkin kalau kata Mas Ruhin, mungkin mereka nggak betah kali di sana setelah almarhum gitu ya meninggal. Ya sudah, itu kan nggak ada yang ngopenin, nggak ada yang apa. Mungkin mobat mabit di sana. Semua pegangannya atau apa, salah satunya yaitu tadi mungkin si pocong itu dia keluar rumah ke kebun terus ngelihat ada anak ganteng namanya Untung gitu, makanya diikutin. Itu kata si Mas Ruhin itu begitu. Berarti ngikutin? Iya ngikutin dan masuk ke rumah sini. Itu ada di sini. Oh ngedabrusnya itu begitu sih Mas Ruhin. Terus gimana Mas? Ya wis gampang, nanti tak suruh pindah, tak taruh di kebun aja kata si Mas Ruhin. Dan akhirnya apa? Dilakukan semacam ritual lah. Mas Ruhin minta kamar begitu kan, minta kamar sendirian intinya. Akhirnya dikasih kamar tuh, gedebuk di situ di dalam gitu kayak lagi berantem atau apa gitu sama suara hop 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 hop. Dan akhirnya selesai itu, sebelumnya minta botol, katanya tuh mau dimasukin ke botol tapi apa botolnya tuh nggak kepake. Jadi Mas Ruhin itu cuma bilang, Mas tolong bukain pintunya, kata itu kan. Dan akhirnya apa dibuka pintu, posisinya Mas Ruhin itu kayak lagi jongkok, mau berdiri, kayak lagi ngegendong sesuatu. Dan misi, itu kayak gitu. Gerakannya, actionnya itu kayak orang lagi ngegendong karung atau apa gitu. Badan agak sedikit membungkuk, lewat ke sana, tek tek tek. Nah, yang bikin menarik, Mas Medi dalam hati itu sebenarnya katanya acting gitu kan. Itu seperti itu. Cuman di depan rumahnya Mas Medi itu kan masih tanah ya. Nah, Mas Untung itu habis nyuci sepeda motor. Jadi dari sore tanah itu tuh masih basah. Harusnya kalau diinjek orang normal, ya ada bekas ada bekas tapakannya karena masih basah dan gak terlalu dalam. Giliran Mas Ruhin yang nginjek, itu blesaknya gitu ya. Itu blesaknya tuh lumayan cukup dalam. Di situ Mas Medi, kok dalam banget begitu. Dia sampai ngetes.
Aku nggak sampai sedalam ini, berarti Mas Ruhin itu nggak acting. Dia itu memang kayak lagi bawa sesuatu gitu. Dan akhirnya apa, dibawa ke arah kebun tersebut. Ya banyak orang lihat, itu lagi ngapain, lagi mindah pocong katanya. Nah, dari situ akhirnya ramai lagi malam itu. Mas Ruhin intinya diselesaikanlah di kebun tersebut. Sampai pulang ke situ, warga pun nanya-nanya gitu kan, Mas, kenapa mas? Ini habis mindahin ini dan sebagainya. Mas Medi mau nggak percaya ya, aku ngelihat sendiri. Mas Ruhin itu sama Mas Medi itu beda berat badan. Badannya tuh lebih gedean Mas Medi. Cuman kenapa kok itu nyetnya itu lebih dalam gitu, kayak ngebawa 2 orang lah, orang digendong seperti itu ya. Itu seperti itu. Jadi mau nggak percaya ya, kenyataannya seperti itu. Angel lah. Dan yang penting lihat aja nanti gimana hasilnya. Dan ternyata memang hasilnya alhamdulillah positif gitu ya. Mas Medi pun hamil gitu ya. Enggak, hasilnya positif. Pocong itu enggak ada maksudnya. Pocong itu kayak seolah-olah berhasil dipindahkan karena selama beberapa hari ke depannya kesananya itu udah nggak ada gangguan sosok pocong itu lagi di rumah tersebut. Ya itu aja cerita dari Mas Medi untuk menemani malam Jumat kawan-kawan semuanya. Baik, terima kasih Mas Medi atas ceritanya, cerita yang diceritakan langsung. Dan untuk kawan-kawan yang terima kasih juga atas support dan dukungannya, apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya biji, tentu saja terima kasih banyak atas pesanannya. Untuk kawan-kawan yang belum sempat memesan, ditunggu aja pesanannya. Dan tak lupa doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Amin. Baik. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.